Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dalam acara Ngobras, ngobrol asik dan santai. Dengan saya Andi Rizky Ikhtiarso, guru PPKN di SMP Negeri 54 Surabaya. Nah, kali ini kita bersama para guru-guru dari Metro Provinsi Lampung yang datang ke SMP Negeri 54 Surabaya dalam rangka saling bertukar ilmu, ya, pada guru-guru di sini, saling bertukar ilmu, saling bertukar pengalaman. Nah, baik, langsung telah hadir di sini para ibu guru dari Metro yang mungkin bisa diperkenalan satu persatu, nama, kemudian asal sekolah dan mata pelajaran di Ampuh. Monggo mungkin bisa dari Ibu. Oke, saya Kunarti, saya pengajar pendidikan Pancasila di SMP Negeri 3 Metro, Provinsi Lampung. Negeri 3. Siap. Silakan. Ya, saya Retnawati, Iya. guru pengampu pendidikan Pancasila di SMP Negeri 5 Metro. Oh, SMP Negeri 5 sama Metro ya. Oke. Silakan. Saya Sri Mulatul Soro dari SMP Negeri 6 Metro, pengampu mata pelajaran PKN. Ya. Panggil apa ini, Bu? Enaknya Ibu Sri. Ibu Sri. Ibu Sri. Oke. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya Sundari. Saya mengampu mata pelajaran PPKN di SMPN Negeri 8 Metro. Iya. Kota Madia Metro. Kota Madia Metro. Baik. Di hadapan saya ini sudah ada guru PPKN yang senior. Ya, saya diimpit oleh guru-guru senior di sini. Bagaimana, Bu, sudah jalan-jalan kemana aja? Ini tadi. Sudah jalan-jalan kemana aja? Selama di Surabaya? Ini tadi ke pinggir laut. Pinggir laut. Taman Surabaya lewat. Lewat. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di Madura. Ke Madura juga? Ya, sampai di Madura, alhamdulillah. Dan ini luar biasa bagi kami berempat ini, sudah sampai di Madura. Pertama kali ke Madura? Pertama kali, first time. First time. Ibu juga pertama kali ke Madura? Iya. Gak nyoba bebek sinjainya, Bu? Sudah. Tapi ada yang punya saudara di Surabaya mungkin? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya. Terus kemana aja? Dari hari Senin mungkin kemana? Iya. Sudah ke mall atau kemana? Ya, Sekitar situ ya? Kalau di Surabaya kita sudah adalah tempat yang dikunjungi seperti di pusat-pusat oleh-oleh batik. Ya. Oh. Kemarin kita ke ITC, Pak. ITC, oh iya, Ya, benar Bu itu, Bu. Ke ITC, Benar. terus ke Benang Raja. Ya. Baru itu kan. Iya. Terus kemarin juga kita ajak ke kebun binatang, Bu ya. Oh iya. Termasuk. Nah, itu luar biasa ya. First time ke kebun binatang Surabaya? First Iya, time? terus, Iya. ya. Pertama kali ya. Iya. Pertama kali. Terus sudah nyoba kulinernya? Nyoba apa saja kulinernya? Ya. Barusan ini nyoba. Kuliner kemarin kita sudah makan rujak cingur. Iya, benar. Ternyata rujak Secingur, cingur. pakai cingurnya atau enggak? Ada kemarin kayaknya. Pakai, ya, harus pakai, Bu. Iya, terus untuk porsi saya yang biasa Mini, makan jumbo mini, itu Bu, ya. segitu juga sudah, waduh, Iya. sudah kewalahan karena luar biasa. Betul. Dan sekarang bukan hanya di lagu aja, sekarang sudah saya rasakan nyatanya rujak Di cingur. Lampung? Asli Surabaya ya, Bu ya. Iya. Di sana juga ada rujak, Bu ya? Mungkin ada tapi nggak pernah kita lihat, nggak ada yang jual rujak cingur. Gitu. Rujak cinggurnya ya. beda, Pak. Di Beda. sana tuh nggak ada campuran buahnya, itu nggak ada. Apa isinya, Bu, berarti? Dia hanya sayur, lontong, sama Cingurnya. cingurnya sama udang. Kemarin pas dicoba loh, di sini kok ada buahnya juga, lengkap Ya, lagi itu. buahnya. Masalahnya nggak bisa dibawa pulang ya. Iya. Terus ada kendala bahasa atau culture-nya nggak di sini, Bu? Nggak ada. Sama ya? Sama. Secara keseluruhan? Secara umum enggak. Iya. Cuma kalau untuk di kelas ya, kalau di Lampung itu untuk anaknya beragam. Dari suku bangsa itu banyak varian. Kalau di sini nampaknya hanya Jawa ya. Jawa Madura lah di sini. Jawa Madura. Kalau di sana Jawa banyak, Lampung, Terus Sumatera Selatan. etnis mayoritasnya di sana apa berarti, Bu? Ya. Di Metro Jawa. Lampung. Oh. Di Metro Jawa. Di Metro Jawa ya? Iya. Tadi banyak. Banyak sekali Jawa. Oke. Jadi sebenarnya juga nggak itu ya, nggak asing-asing banget dengan Ya, kalau untuk Surabaya. bahasa ya, kalau untuk bahasa mungkin kita nggak terlalu bermasalah dalam arti karena di sana juga banyak Iya, orang tadi Madura kemarin kan.
Saya ingat ketika Ibu memberikan pengarahan ke anak-anak waktu sholat duha kemarin itu, katanya di sini masih enak atau masih kurang keras dengan yang di sana. Saya berpikir saya di ruang guru sama gimana itu? Di sana kalau masalah kurang 2 kali lipat. Ini saja ini kita ya Bu ya. Jadi ini saja anak-anak itu sudah susah diaturnya gitu. Di sana gimana Bu di sana? Iya, kalau di sini saya Jawa ya, suku Jawa asli. Ketika melihat anak-anak di Pulau Jawa ini, ya itu kembali ke kita masih merasakan yang betul-betul orang Jawa dengan unggah-ungguhnya. Tapi kalau di unggah-ungguh ya? Iya. Oke. Unggah-ungguhnya. Itu ada adat-adatnya untuk orang Jawa itu jalan juga masih derek langkung, nyun sewu gitu masih ini. Kalau di sana itu boro-boro nyun sewu, kadang anak-anak itu udah seperti kawan guru itu, dalam artinya ya itu kadang kita bukan nggak mengajarkan itu, cuman memang karena kebiasaan dari rumah atau gimana, dia biasa seperti itu gitu. Oke. Itu yang buat saya kemarin. Iya. Padahal ini kita kayaknya super susah. Iya. Kalau ini pertanyaan saya nih, kalau lama mengajarnya nih dari siapa namanya tadi? Bu Sundari dulu. Ya. Lama mengajarnya berapa lama? Saya sudah mengajar dari PNS saya 2005. Jadi sudah masuk PNS 2005, Bu? Iya. Wow, 2005 saya masih SMP SD, Bu. Iya, saya sudah pindah 3 kabupaten. Jadi SK pertama saya di pesisir utara itu, pesisir barat, Lampung Barat dulu masih ada. Iya. Terus mutasi ke Lampung Tengah. Setelah Lampung Tengah baru ke Metro. Sampai sekarang nih Bu ya? Iya. Wow. Jadi sudah 3 tempat pengalaman yang saya berada di iklim asli orang Lampung itu 2005 sampai 2010. Itu asli berada di tengah-tengah orang-orang Lampung dari 2005 ya? Iya. Kalau Ibu dari tahun berapa Bu? Sama. Saya menjadi PNS itu dari tahun 2005. Pertama kali masuk itu di swasta dulu, di PK dulu. Setelah itu pindah ke negerinya itu di tahun 2020. Oh baru saja ini Bu ya? Pindah negeri ini, jadi pengalamannya sudah bagus. Bu Retno? Kalau saya dari 2008 itu sebelumnya di Lampung Tengah di SMK ya, sama mayoritas berangkatnya Lampung. SMK waktu awal ngajar tuh. Ya, SMK negeri itu asli Lampung semua 99%. Wow. Orang Ketak Engkalo. Jadi orangnya keras. Keras ya. Baru 2019 itu di SMP Negeri 5 Metro. Sampai sekarang. Kalau Ibu? Kalau saya mulai ngajar, saya lulus 2009. 2009, ya. Kemudian Juni itu, kemudian September itu ada tes penerimaan CPNS, daftar. Nah, 2010-nya dapat SK itu. 2010 saya baru masuk kuliah Bu. Jadi teman-teman yang melihat ini, jadi saya di Abid guru-guru senior ya. Jadi beruntung sekali di SMP 54 ini kedatangan jenengan ibu-ibu itu, jadi kita saling bertukar informasi, saling berpengalaman. Jadi bukan saling mengajari gitu, saling pinter-pinteran gitu, enggak Bu ya. Nah, gini, perbedaan apa sih Bu yang Ibu rasakan ketika mengajar era dulu sampai sekarang? Era dulu dan era sekarang. Kalau menurut Ibu dulu lah. Iya. Oke. Jadi kalau saya mungkin pertama mengajar itu tahun 2000. Jadi itu di tahun 2000 dengan tahun yang sekarang ini memang sudah jauh bedanya itu. Pada apa ya? Terutama apa nih? Sikap tingkah laku anak itu sudah berbeda. Mungkin kalau orang-orang dulu bilangnya karena kena COVID akhirnya karena kita belajarnya daring di rumah dan sebagainya, guru siswa tidak bertemu dengan guru langsung. Jadi juga pengaruh ya Bu ya. Itu ternyata membawa dampak yang luar biasa. Terus mungkin juga karena sekarang itu teknologi itu. Jadi anak-anak itu tidak mampu untuk menyaring dengan bagus media-media apa itu yang ada di HP itu, sehingga anak itu sekarang itu sudah sudah terpengaruh jauh dengan dengan
dikit-dikit ya. Kalau untuk cara mungkin nanti bisa Bu Retno kalau misalkan saya tanya tekniknya atau ketika Ibu di kelas dari era dulu sekarang itu ada perbedaan apa sih sebenarnya ketika mengajar? Jelas banyak perbedaannya. Kalau di era dahulu sebelum kelas sekitar 2010 sana itu untuk pembelajaran ya kita lebih dulu masih konvensional ya. Iya benar. Dan media juga masih terbatas. Anak-anak juga masih terpusat kepada guru sebagai sumber belajar. Iya benar. Namun sudah di era COVID ya 2020 sini kita mau nggak mau ya belajar daring ya. Iya, teknologi akhirnya kita pakai gunakan gitu. Jadi sekarang sudah tidak terpusat sebagai pusatnya bukan guru lagi tapi banyak sumber belajar. Iya, betul. Dari pokoknya ya bisa Google lah, jadi IT ini sangat mendukung juga. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mau tidak mau ya pendidikan juga mengikuti. Iya. Kita nggak bisa konvensional seperti sekarang lebih cenderung ke IT juga. Iya. Ya kembali lagi guru itu tidak tergantikan oleh IT sebenarnya. Iya benar. Guru sebagai figur yang dinantikan, dirindukan oleh siswa. Karena pendidikan karakter itu kan nggak bisa lewat Google ya, harus memang benar-benar kita ajar. Ada peran guru yang nggak bisa terganti, bener tadi bener. Nah, kemudian bisa diceritakan sih sebenarnya ibu-ibu ini ada program apa ke sini? Ya, intinya bisa berkunjung ke sini itu bisa diceritakan sih awal mulanya tuh ada program apa atau membawa misi apa sebenarnya. Itu yang mungkin saya tanyakan itu aja. Oke. Mungkin bisa dijawab siapa? Awal mulanya ada atau misinya apa sih sebenarnya? Apa sih gitu loh? Iya. Mungkin saya mewakili teman-teman ya. Iya, jadi awal mulanya. Alhamdulillah ini yang kedua kali saya magang, Pak. Oh, kedua kali. Sebelumnya di mana, Bu? Saya pernah 2023 kemarin di Semarang. Saya dapat di Semarang. Semoga kita lebih baik ini ya yang kedua soalnya ini. ya yang jelas mungkin pengalamannya lebih, Pak. Karena di Semarang itu mungkin tidak seperti di Surabaya ini. Kalau di Surabaya ini kita keterlibatan kita ke program-program sekolah kita jauh lebih ini ya, lebih ada gitu ya. Kalau waktu ke Semarang itu masih terasa agak santai. Jadi jadi mungkin ini sudah karena ini sudah pernah magang, nah ini mungkin dikasih mungkin dikasih challenge lagi mungkin. Jadi mungkin dikasih program yang lebih bagus lah karena kenapa kami ditaruh di SMP 54, jelas ada sesuatu di SMP 54 kan. Kata itu menurut kepala sekretaris kemarin, Bapak sekretaris kemarin bilang, "Kenapa ditaruh di SMP 54? Jelas ada sesuatu kan." Ternyata memang iya, menurut informasi mapel PPKN untuk SMP 54 itu ternyata mempunyai catatan tersendiri di BKSDM. Semoga nggak catatan buruk ya, Bu. Ya, kalau buruk mungkin kami nggak ditaruh di sini, Pak. Iya. Jadi enggak untuk bisa ikut ke magang itu apa sih? Ada syarat apa sih, Bu? Kalau Kita nggak tahu yang muda-muda ini. Karena ini kebetulan saya dengan punya pengalaman pas itu mungkin memang sudah ada program dari BKSDM Kota Metro, Pak. Jadi di sini mereka punya pengembangan profesional guru. Jadi setiap tahunnya itu secara tribulan ya, Bu ya, itu ada program magang ya, Bu ya, untuk mengecas lagi kembali ilmu-ilmu guru-guru yang ada di Kota Metro menimba ilmu di luar kota. Jadi mereka mencari ilmu, Pak. Itu program Metro atau nasional? Khusus untuk Metro, Pak. Jadi ini saya cerita sedikit sesungguhnya yang kemarin ini yang ke Surabaya ini untuk angkatan golongan 4 ke atas. Nah, golongan 4 ke atas. Jadi sesungguhnya dari 30 itu harusnya golongan 4 semua, tetapi ada beberapa rekan itu yang tidak bisa ikut. Jadi mau nggak mau harus diganti kan. Nah, sementara di Metro itu yang golongan 4 itu masih sedikit. Nah, jadi ya mau nggak mau kan harus diganti dengan yang masih golongan 3. Jadi begitu menurut informasi yang kemarin seperti itu. Dan waktu ke Semarang itu juga begitu. Jadi ini ada beberapa gelombang. Ada yang masih untuk golongan muda-muda. Nah, golongan muda itu masih golongan muda, betul-betul masih fit muda apa itu dilihat dari mananya? Dari golongan, dari golongannya ya. Karena memang
memang masih yang fit pokoknya yang masih hebat ininya. Jadi ada itu. Terus kalau yang ini kemarin ya seperti itu. Tapi untuk Bu Kunati dengan Bu Retno ini sebenarnya masih termasuk golongan muda, tapi karena ya muda di sekolahan tersebut tapi sudah termasuk golongan tua. Karena secara apa itu masa kerja. Itu loh yang saya bingung. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Jadi ada seperti itu ya latar belakangnya. Kesan pertama di 54 gimana, Bu? Luar biasa. Baik sekali. Kalau Ibu gimana, Bu, kesan pertamanya di 54? Kesan pertama, waduh kelas sekolahnya kok gini. Atau gimana? Ya masuk sini, wah besar sekali. Malah besar sekali, Bu. Besar sekali ya. Ada tambaknya itu. Luasnya sekitar berapa kemarin? 6 hektar. 6 hektar. 8 ya? Iya. Sekitar 8 hektar. Ya nanti saya tanyakan ke kelas, saya nggak tahu, Bu. Iya. Oke. Besar Sementara ya. kalau dibandingkan dengan sekolah saya yang posisinya di tengah kota, ya kecil sekali. Lahan parkir pun nggak cukup kalau untuk bawa mobil. Guru-guru itu udah diinfokan jangan parkir masuk ke dalam. Jadi guru itu harus nyari parkiran di luar sekolah. Karena termasuk juga kalau olahraga, nyari tempat olahraga di luar ini. Padahal Lampung kan itu ya banyak hutan atau Iya, tapi kan kota metro itu kan Jadi kalau saya nggak salah, Bu, maaf Bu ya. Iya gitu kan, Bu ya. Nah, itu kesan pertamanya. Nah, terus pas dapat penyambutan itu, oh gini ya. Kayak tarian, udah menduga berarti ini tarian penyambutan. Sama di tempat kami juga di Lampung ada juga tarian penyambutan tamu seperti itu. Ya wah deh kayak gini. Kalau Ibu gimana, Bu? Kesan pertama? Ya sempat kaget ya. Baru pertama lihat di ini SMP dengan seluas seperti itu dan penyambutannya juga ya sangat meriah sekali. Padahal di situ pantai. Tapi gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Nggak ada perbedaan siswa di sini Bu ya, dengan siswa di sana, atau ada terus kemudian persamaannya masih perbedaan? Itu kadang pengen tahu sih di SMP lain atau wilayah lain itu anak kok gini-gini nggak sih, anaknya seperti ini nggak sih? Karena kita merasa ya anak-anak ya seperti itulah, kenakalannya seperti itu atau bla 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 seperti itu. Nah di sana itu apakah sama atau gimana, atau persamaannya, ada persamaan nggak di situ siswanya? Sama aja sih Pak, sama aja ya? Cuman pada dasarnya sama, cuman kadang itulah kita guru gitu ya. Di sana kita kemarin begitu dengar kabar kita mau magang ke Surabaya gitu, udah bayangin nanti gimana anak-anak Surabaya kayak mana. Tapi kalau di Jawa itu pasti kayaknya anaknya pokoknya lebih bagus lah ya. Terus kalau masalah yang bolos yang ternyata memang ya ada juga di sini juga mungkin ada ya Pak ya. Cuman secara terus kalau untuk prestasi anak-anak di sana juga ada anak pintar, di sini lebih banyak anak pintar kan gitu. Jadi maksudnya itu kalau untuk cuman untuk ini untuk arah kepada perbedaannya nih. Untuk arah kita secara sumber daya manusia mungkin itu mungkin di Jawa karena memang kami yang di daerah aja kalau kuliah nyarinya banyak ke Jawa, kenapa di sana bagus mungkin itu jelas berpengaruh sekali untuk prestasi anak itu menurut saya. Kalau Bu Retno gimana, kalau ada perbedaan yang signifikan nggak sih anak di sini ketika Ibu Retno datang ke sini? Bedanya kalau di setiap sekolah sama sih Pak, namanya anak ada yang untuk ada yang bolos pasti ada ya, pasti ada. Cuma untuk di SMP 54 ini untuk karakter siswanya ini saya sangat surprise banget. Wah, anaknya ini guru memberikan arahan langsung kerjakan, nggak nunggu dulu dioperasi. Ya mungkin adalah 1-2 itu wajar, 1-2 itu wajar. Di tempat kami. Ya tempat Ibu. SMP berapa tadi, lupa saya tadi? SMP 5, oke. Kalau nggak di trend dulu, saya baru 4 oktav gitu. Oh gitu ya. Mungkin berpengaruh juga ya, mungkin kultur geografisnya Lampung kan bukit, jadi anaknya walaupun itu Jawa, tapi karena geografisnya seperti itu, jadi agak sedikit keras, beda. Karakternya seperti itu. Tapi pembawaannya seperti, karena kalau saya lihat itu
masyarakat Jawa yang tinggalnya di Lampung dengan Jawa asli itu berbeda sekali. Beda ya. Beda sekali. Walaupun lingkungannya pun juga berbeda. Oke. Nah terus untuk Bu siapa? Bukun. Apakah ada pengalaman atau hal yang menarik selama berkunjung di SMP 54 atau di sini ada, di sana nggak ada nih kebiasaan seperti ini atau apa? Monggo. Iya, yang ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah sama antara di Yeah. sini dengan di sana, ada juga yang berbeda. Nah, kalau yang berbeda di sini ada pembiasaan yang sangat menarik nih untuk anak-anaknya, yaitu ada tiket sampah ya. Oh, tiket Kalau sampah, ya. mau keluar pulang ya, Bawa tiket sampah itu sebagai syarat untuk keluar dari pintu gerbang. Oh. Terus apa lagi ya? Ini perpustakaannya walaupun kecil, Iya. tapi berfungsi secara maksimal. Kalau di SMP di sekolahnya Ibu besar atau kecil? Sama Untuk ruangannya Hah? lebih besar dari yang di sini. Oh besar. Kalau untuk ukuran ruangannya. Oke, lebih meskipun besar. kecil tapi fungsi banget dari sini ya. Iya. Kalau Ibu, Kalau untuk SMP 8 mungkin mungkin kita bisa contek gitu loh Bu. Iya. Nah, kalau di contek mungkin kita di sini justru yang banyak nyontek kayaknya Oh, Pak. Jadi kayak itu yang enggak. disampaikan Bu Nanti tadi. Iya. Itu tadi memang itulah tujuan kita dikirim itu untuk jadi bahan nanti di sana. Bisa ndak ini diterapkan di sana? Karena kalau kini berkaitan dengan misalnya di Jawa itu di SMP 54 itu berjalan program itu misalnya karena ada dananya, nah mungkin kita kalah karena di sana terus terang kan memang untuk dana untuk sekolah itu tidak seperti di Jawa. Jadi nah kalau yang berkaitan dengan harus dengan dana mungkin kita agak kalah karena itu tadi. Sementara kalau untuk yang program, nah itu program itu di sini yang sudah ada berjalan tapi tidak perlu dengan apa itu biaya banyak, mungkin Betul. kita bisa ambil, kita bisa apa itu tiru kan gitu Pak. ya kalau tiket sampah tadi mungkin bisa Bu ya? Iya, ya karena iya itu. Kapan Tapi itu? ternyata itu juga sangat membangun mental anak kan, karena Iya. anak itu bisa tanggung jawab dengan sampah yang mereka Ya buang. meskipun ada kan? yang nyuri-nyuri, Iya. tapi dari ya jelas-jelas. Iya, Nggak ada tapi program yang iya, sempurna betul, Bu ya. iya. Tapi itu juga luar biasa bagus untuk memang kami semua kemarin. Oh iya ya bagus ini. Nah kita belum ada yang begini. Nah oke. jadi itu seperti itu. Terus perpus juga iya, perpus itu untuk yang apa itu keliling itu bagus Pak. Iya. Yang waktu istirahat keliling. itu caranya seperti itu. Oh bisa Iya, kita. kadang anak itu soalnya kan Iya. ada yang nggak mau ke perpus, mungkin anak Iya, benar. ya kita aja bukunya berarti yang jalan. Iya, benar Pak. Iya, makanya itu yang mungkin bisa kita ambil juga gitu. Kalau Ibu mungkin apa? Kalau yang unik atau ya oke lah, sama sih Pak gitu aja atau apa? Untuk tiket sampah juga itu juga bagi tiket saya itu sampah. juga sangat berkesan ya, karena di sekolah kami juga tadinya sempat melakukan ini ya, pembersihan sampah itu di mana setiap kelas itu mengumpulkan sampah, di mana sampah itu nanti akan Iya. ditampung oleh ke pengurus, ada yang ini pengurus OSIS-nya, pengepul. Itu kalau sekolahnya Ibu? Iya, Oh gitu tapi ya. iya. Nah itu sempat seperti itu. Setelah itu nanti baru akan diinikan ke salah satu pengepul itu dan nanti bisa ditukarkan deh. Biasanya dijual itu Pak, untuk ya dananya itu nanti untuk diinikan kegiatan siswa mungkin pada waktu. Oh yang sampah plastik gitu Bu ya? Iya, sampah plastik itu Pak. Itu bisa ya? Dipisahkan. Itu seperti itu. Cuman ya untuk ini ya ada masukan seperti ini juga terpikir juga gitu. Biasanya kalau di akhir Iya. itu kan di akhir setelah pembelajaran itu masih pan Pak ya. Nah itu yang kadang begitu pulang masih kotor gitu. Iya. Sekarang nih untuk Bapak Ibu guru di sini mungkin ada penilaian terkait untuk Bapak guru di SMP 54 itu gimana sih Bu menurut nilainya Ibu lah? Tak apa Bu, kita nanti introspeksi diri Bu. Saya lihat itu misalkan itu ya sering itu banyak yang terlambat masuk kelas atau apa. Oh iya Bu, siap, nanti kita introspeksi atau gimana itu. Untuk sekarang ke Bapak Ibu gurunya sekarang. Dari tadi siswanya mulu ya. Oke, saya dulu mungkin ya. Iya. Kalau nah ini yang mungkin yang membedakan, jadi apa
mau nggak mau itu pasti persentasenya pasti ada. Jadi guru itu adalah pioner yang di depan. Jadi kalau gurunya bagus, insya Allah murid-muridnya bagus. Di sini yang jelas kami melihat guru-gurunya juga semangat. Dalam artinya semangat, semua bergerak. Dari bapak-bapak, ibunya, misal nih ketika sholat duha. Jadi kalau ketika sholat duha itu kalau semua bergerak itu yakin anaknya juga bagus. Tapi kadang masalah mungkin kami itu ada yang entah faktornya apa, kalau tidak kita ayo gitu juga masih belum mau bersama-sama. Jadi kadang hanya bergantung kepada misalnya guru piket gitu, sementara guru piket itu kadang kita kan terbatas, mungkin ada apa. Nah, apa salahnya kalau kita bareng-bareng terus apa gitu kan, kayaknya lebih kena gitu Pak. Kalau di sini saya melihat semua gurunya itu tadi ketika ada program apa kayaknya bareng-bareng gitu, semua jalan, semua gerak. Nah itu mau nggak mau kan tetap di anak juga berpengaruh Pak. Makanya mungkin inilah yang harus kita kembangkan di sana, bahwa kita itu memang harus menjadi contoh di depan dan memang nggak boleh malas, nggak boleh apa gitu. Karena jujur aja kalau saya mungkin masih ada rasa malas Pak. Jadi itu. Jadi kita lebih baik malas sendiri kan Pak. Jadi mungkin karena begini ini, mungkin karena gurunya masih ada malasnya. Jadi itu aja. Kalau itu saya juga masukan untuk kita semua Bu. Nah, pokoknya kalau untuk guru kita belajar banyak dari di sini Pak. Kalau Bu Retno, bagaimana kemarin melihat guru-guru, salah satu dua guru mungkin ya, sudah lihat, selain lihat saya dan Bu Lia, melihat guru olahraga mungkin atau apa? Gimana Bu? Atau mengajarnya perlu banyak direvisi atau gimana Bu? Atau masih gimana? saya untuk guru Bapak Ibu guru staf TU di sini memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali terhadap tupoksinya masing-masing. Saya lihat dari pagi jam 6 aja sudah banyak yang sudah ada standby di depan menyambut mahasiswa, lalu untuk mempersiapkan sholat duha, wali kelas ikut terjun langsung, dan saya lihat juga ibu kepala sekolah juga ikut terjun langsung. Jadi saya sangat untuk memiliki kompak gitu ya? Kompak, tanggung jawabnya terhadap rasa memiliki sekolahnya sangat kuat sekali. Jadi itu yang membuat semangat juga ya, motivasi anak. Kayak seolah memang dibimbing, dibina oleh bapak ibu ini kan, guru ini penggantinya orang tua mereka ini. Orang tuanya ini care sekali mungkin, jadi mereka pun kalau saya lihat juga kalau bapak ibunya menyuruh gitu, ini lah kayaknya cepet aja, tanggapannya cepet karena emang gurunya pun memang respect terhadap anak didiknya. Lalu yang unik buat saya tuh, saya pernah melihat guru piket ya Pak di hari Rabu. Nah nih guru piket hari Rabu nih, kebetulan waktu saya lihat Ibu Lia piket hari Rabu kalau nggak salah gitu ya. Itu beliau yang menyiapkan dari awal, dari doa, bukan lagu, lalu menggunakan bahasa. Nah bahasa daerah nih. Bahasa daerah ya. Melestarikan sekali nih, tentang lokal. Tadi itu masuk ke kebiasaan tadi sebenarnya. Di Lampung belum ada nih. Oh belum. Itu setiap hari apa Bu ya? Setiap hari? Rabu ya. Setiap hari Rabu. Jadi melestarikan budaya itu ya. Jadi anak tuh harus bisa juga menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia. Nah ini perlu dicontoh juga. Ada ini. Ya mungkin bisa pakai bahasa apa Bu di sana Bu? Melayu aja. Bahasa Lampung. Lampung Ya bisa bahasa Lampung. Iya, bisa di hari apa gitu ya, khusus di hari itu. Kayak bahasa itu. Bahasa Inggris juga ada kok Bu di sini Bu. Iya, setiap hari apa Pak? Hari Jumat. Oh, saya kan baru di Rabu. Oh, berarti besok ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terus sekarang saya pengen tanya sih, sebenarnya kendala kalau Ibu mengajar di sana itu kendala yang biasa dialami ketika mengajar di sekolah Ibu, ya itu apa sih Bu? Jika di sekolah kami itu ada kendalanya di sini, kalau di 54 itu enak, kalau di sana ini ada terkendala di sini. Nah seperti itu. Kemarin kan contohnya saya mengajar, sedangkan ibu-ibu sudah lihat kan, terus kemudian
Ibu bilang ya kalau di sana kendalanya ini, kalau misalkan saya menerapkan kayak Pak Andi itu bisa, tapi juga ada kendalanya di sini. Nah itu kan saya tanya di sana apa aja sih kendalanya sebenarnya kalau ketika mengajar di sana itu. Jadi mungkin dari Ibu dulu. Mungkin kalau bisa penggunaan gawai ya sebagai salah satu media pembelajaran, nggak semua siswa kami itu punya HP, karena masih bareng sama orang tua. Yang kedua kendalanya di saat menggunakan gawai sebagai media pembelajaran, kadang nih anak-anak juga ya namanya anak-anak ya itu bukannya mengerjakan, tapi ya kadang masih malah buat itu mungkin bisa diambil tips kita tuh dikumpulkan, jadi itu mungkin bisa diambil juga tips. Jadi anak-anak tiap pagi itu langsung mengumpulkan handphonenya masing-masing itu. Iya dikumpulkan, cuman kadang ada kecolongan itu. Oh iya benar. Karena ya itu Pak, kalau penggunaan gawainya tidak bijak itu kadang anak-anak generasi alpha ini kan kadang dikit-dikit SW, deket-deket status. Nah itu kadang ya itu kalau nggak diimbangi dengan hal-hal yang baik, positif, menyikapi, kadang mereka malah berawal dari gawai itu mereka bisa melakukan hal-hal di luar kendali kita, seperti kumpul yuk bolos. Itu kami itu jadi kendala juga kalau kendala. Kalau Bu, kendala ketika mengajar jika dibandingkan dengan sini, oh iya sini mah enak, saya tahu begini. Nah apa sih Bu kendalanya di sana dengan bandingkan sini? Jadi ya masalah penggunaan HP juga ya di sana juga masih dibatasi ya, karena memang anak-anaknya itu sulit untuk dikondisikan kalau bawa HP itu ya banyaknya untuk mainan gitu. Itu seperti itu. Dan kalaupun memang sudah diinformasikan untuk dikumpulkan di ini juga mereka banyak yang disembunyikan sendiri gitu loh. Seperti itu. Masih kendalanya Kalau Ibu kendalanya apa ketika mengajar di sana di Metro dengan yang ada di sini? Maksudnya apa? Kita bisa saling sharing di sini. Kalau masalah penggunaan media, mungkin di sana anak-anak juga memakai HP itu memang ada dua hal yang terjadi Pak. Jadi maksudnya ketika anak itu membawa HP, kalau yang memang sadar itu untuk belajar, anak itu akan memanfaatkan dengan baik untuk belajar. Tapi untuk ketika anak itu masih, dan itu masih banyak di lingkungan SMP kami, mereka itu lupa bahwa ini sedang belajar. Jadi kadang malah ada yang memang sudah tahu itu di dalam kelas ada gurunya, itu ya sempat miringkan HP itu masih ada. Jadi kadang kadang guru itu kepancing emosi sehingga kita itu kadang niatnya mau ngajar yang baik, kita mau ngajar yang kita udah kepancing duluan. Sementara sekolah ramah anak di tempat kami itu digaungkan, tapi kadang hilang sabar kita karena perlakuan anak yang begitu kadang membuat sabar kita hilang. Jadi yang tadinya mau bagus nih, mau semangat ngajar, begitu anaknya hilang semangat begitu, kadang udah kayak kita suara kita itu kayak nggak didengar. Itu kan ada kelas-kelas tertentu yang begitu Pak. Itu kan kadang yang membuat kita terus hilang semangat itu tadi kayak gitu. Padahal ya sebenarnya apapun keadaannya kita tidak boleh tapi mau nggak mau ternyata kita kepancing juga, masih kepancing juga untuk kendala dalam mengajar. Jadi yang sesungguhnya sih seperti itu tidak boleh menjadi sebuah alasan, tapi ternyata berpengaruh juga gitu loh Pak. Kadang anak nggak semangat aja kita kadang terus down juga gitu, turun juga semangatnya. Tapi itu sebagian kecil kendala dari kami gitu Pak. Kalau Ibu kendalanya apa kalau dalam mengajar di sana jika dibandingkan di sini? Kalau dari anak-anaknya ya Pak ya. Nah kalau di sini kan apapun itu kendala apapun itu. Kalau di sini selesai istirahat kedua dipakai untuk kegiatan fun ya. Fun, saat bebas. Arek-arek Surabaya itu. P5. Dengan P5. Nah, kalau di sekolah saya kan tetap berlanjut sampai dengan pembelajaran normal, sampai dengan jam ke-10 itu. Nah, itu kalau udah menjelang jam terakhir, bahkan belum sampai jam terakhir itu belum istirahat kedua sudah banyak yang
Ibu ya. Ya, gitu. Nah, Udah kehilangan tenaga ya. itu saya sangat rasakan sekali. Jadi, mau pakai solusi apa ini gitu. Dan kalau di sana mau dibawa keluar, pembelajaran keluar, kalau di sini enak ya, banyak yang bisa dikunjungi. Iya, betul. Kalau di metro terbatas sekali, Pak. Terbatas. Kalau di sini kalau pembelajaran keluar ada Kebun binatang, apa? laut ya. Ada laut. Kemudian kalau untuk pembelajaran yang seperti kemarin ya, kelas di sini bisa kolaborasi berbagai macam pelajaran, kan dapat semua. Di sini ada apa? Kota tua ya, kota lama. Terus ada ya kota tua. Kota tua ya Pak ya. Nah di situ kan bisa kalau pembelajaran PKN pas itu ke sana. Maksudnya di sini banyak tempat-tempat yang bisa dikaitkan langsung dengan pembelajaran. Kalau di sana susah ya. Di sana apa? Ada kebun binatang nggak ada? Ada masalah kabupaten. Ya kalau rumah bersejarah apa gitu ada. Rumah bersejarah itu ada kayak rumah Wedana, terus rumah sakit umum itu juga masih ada. Cuma kan kayaknya belum, itu hanya mungkin kita lihatkan sekilas saja Pak. Kalau dikunjungi nggak mungkin. Kalau Taman Wedana masih mungkin Taman, tapi ada kan taman Bu ya? Ada. Kalau taman ada, tapi ya itu tadi yang jelas untuk masalah belajar di luar sekolah itu emang harus dari pihak sekolah juga mendukung kan Pak. Jadi bukan hanya dari guru mapel kita kan. Kalau seperti kayak renang itu berjalan, renang itu mata pelajaran penjas nyatanya mereka bisa gitu. Berarti sebenarnya yang lain itu juga bisa, cuman nggak tahu sampai sekarang itu kami belum bisa menyusun itu gitu. Bingung tempatnya, mau dibawa. Sebenarnya kalau mau apa misalnya mau gitu ya, apa ya kita mau jalan aja tuh lampu merah gitu misalnya, tuh museum itu rumah Wedana, tapi kan itu nggak mungkin. Jadi waktunya harus dibawa ke satu tempat yang memang itu ada unsurnya yang bisa untuk belajar gitu Pak. Nah sampai saat ini mungkin hanya ada tempat tertentu itu pun nggak. Berarti kalau misalkan mau ngadakan outing kelas nih, dia harus keluar daerah dulu. Harus ke Bandar Lampung minimal. Bandar Lampung ya. Iya, kita ke Hijau, mungkin ke Kampas itu tempatnya jauh. Dan tahu sendiri kalau jauh itu ya untuk biaya sulit sekali, sulit sekali. Iya. Oke, betul. Baik, sebagai penutup mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk kami dari keluarga besar SMPN 54 untuk guru-guru ya, pesannya apa? Mungkin Ibu bisa memberikan pesan atau motivasi dari Ibu dulu. Untuk guru di sini ya Pak ya. Iya. Kalau untuk guru di sini, kalau saya selaku guru dari daerah mungkin ya Pak yang jangan bilang daerah lah Bu. Iya, guru dari daerah yang masih belum sehebat kota pinggiran. Ya, belum sehebat Jawa Timur lah ya itu. Kami hanya kami berharap ketika ibu bapak jadi guru hebat seperti ini, kami tolong dibagi ilmunya gitu. Siap. Itu jadi tapi ya saya ini bisa berkata begini karena memang di SMP 54 open dengan kami ketika kami datang. Kami terima kasih sekali. Jadi pokoknya ilmu yang kami dapat dari sini bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa ditularkan di daerah kami. Gitu. Ya, semoga bisa Bu, ada beberapa ilmu yang mungkin bisa diterapkan di sana sama kok. Untuk Ibu mungkin ada pesan bukan pesan terakhir Bu ya. pesan untuk kami untuk guru-guru 54. Iya, saya ucapkan terima kasih untuk penyambutannya. Sama-sama. Juga kami juga minta seperti sama dengan yang lainnya, yaitu berbagi ilmu, minta dibagi ilmunya ya kepada kami ini, dan jangan sampai terputus nanti. Iya Bu, nanti seperti itu Pak. Saya akan minta nomor WA-nya ke Bu Lia. Kan kita gabung grupan kemarin. Kita kan masih bergabung ya. Itu Berno, apa pesan-pesannya untuk kita? Sama-sama Bu, didampingi, dan semua yang kami dapatkan dari SMP 54 khususnya 54 PPKN
kemarin banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Nanti kami minta juga ditransfer ilmunya oleh Pak Andi dengan Bu Lia, karena Bu Lia dan Pak Andi guru yang masih muda, semangat ya, jadi penggerak Bu Lia. Pasti banyak ilmunya ditularkan kepada kami. Ya, Bu Lia. Kita walaupun nanti kami sudah kembali ke Lampung, guru kita tetap ada sebagai bentuk silaturahmi, saling berbagi ilmu, itu saja. Dan untuk guru-guru muda di SMP 54 tetap semangat mencerdaskan anak bangsa. Semangat. Semangat 45. Semangat. Baik, untuk Ibu. Oke. Pada dasarnya sama dengan teman-teman ya. Ucapan terima kasih, kami sudah disambut dan diterima dengan baik, kemudian mendapat ilmu yang banyak luar biasa nih dari pribadi-pribadi gurunya, kemudian program-program kerjanya, terus termasuk juga siswa-siswanya seperti itu. Ya cukup deh, saya rasa itu ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru Pengajar SMP Metro yang sudah mau hadir pada siang hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan mampu menjadi motivasi dan pembelajaran bagi kami para guru SMP Negeri 54 Surabaya. Jangan lupa subscribe channel Zona AC 54 agar tidak ketinggalan informasi dan kegiatan di SMP Negeri 54 Surabaya. Mohon maaf bila ada salah kata Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 54 Surabaya hebat, berkarakter, luar biasa.